Ya, jumpa kembali bersama channelku. Hari ini kita akan melihat tanaman porang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang umur tanam kurang lebih 5 bulan. Yang ini menggunakan bibit dari umbi. Diameter kurang lebih umbi sekitar 10 cm. Ini menggunakan bibit umbi, sedangkan ini menggunakan bibit katak. Bibit katak. Metode tanam dilakukan pematangan lahan lewat pembongkaran menggunakan kultivator dan traktor. Dibuat pematang-pematang seperti ini, dan selanjutnya ditutup dengan mulsa. Mulsa yang digunakan untuk menghindari gulma atau tanaman-tanaman liar yang tidak dibutuhkan atau bisa mengganggu pertumbuhan tanaman ini. Inilah lahan milik teman dengan luas wilayah kurang lebih 1,5 hektar. Jadi dua benih yang digunakan adalah benih katak dan benih umbi. Pertumbuhan di ketinggian kurang lebih 500 meter dari permukaan laut. Titik tumbuh atau titik penanaman di Desa Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ini botol-botol M4 untuk pertanian. Ini adalah umbi-umbi mini atau katak mini yang dipakai untuk penyemaian calon bibit untuk ditanam. Bagian sana ada bibit-bibit dari umbi dengan berat kurang lebih 5 ons per umbi. Memang berbeda pertumbuhannya dibanding dengan pertumbuhan menggunakan bibit dari katak. Ada beberapa yang belum sempat tertanam atau bertumbuh. Pertumbuhannya agak tidak baik dari katak. Memang tidak semua. Walaupun pengelolaannya profesional, tetapi ada yang jadi, namun ada yang tidak. Seperti ini pertumbuhan tidak baik karena mungkin benihnya tidak baik. Adapun di sela-sela tanaman diletakkan tanaman-tanaman pelindung seperti pepaya, cengkih. Di bagian bawah ada kolam untuk ikan menampung air bersih yang nantinya dapat digunakan ketika musim kemarau tiba, dijadikan sumber air untuk menyiram tanaman ini. Seperti inilah kondisi perkebunan milik teman Bapak Robi yang ditanam di wilayah Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Tengah. Cukup banyak
Dimana kita tahu bersama kalau luas lahan 1 hektar berarti membutuhkan kurang lebih 40.000 bibit. Jadi kalau di sini 1,5 hektar berarti kurang lebih 40 tambah 20 sekitar 60.000 bibit atau titik tanam. Jadi di sela-sela ada pohon cengkih sebagai pelindung bagi tanaman ini. Itulah sejauh mata memandang kita melihat sampai di penghujung ada tanaman porang yang ditanam dengan rapi menggunakan mulsa dan perawatannya cukup baik. Di sini kita lihat ada yang sudah langsung keluar dengan 2 batang pertumbuhan dengan 2 tunas. Ini ada yang baru akan tunas akan pecah daun, dan di bagian sana kita lihat ada yang sudah muncul tunas kedua ketika tunas pertama belum mencapai titik dorman. Dan kita boleh bandingkan tanaman porang yang terlindungi dan tidak terlindungi sangat berbeda. Yang terlindungi akan memiliki daun yang hijau, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak terlindungi daunnya agak kekuning-kuningan dan tidak hijau. Bahkan pertumbuhannya lebih kecil dibanding dengan pertumbuhan yang berada di tempat yang terlindung. Inilah sejauh mata memandang tanaman porang kurang lebih 1,5 hektar. Di sela tanaman yang tidak tertanam ditanam cabai. Ditanam cabai keriting untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Ini ada rumah peristirahatan. Rumah peristirahatan pemilik Bapak Robi. Inilah dia. Kita lihat Bapak Dilben, Bapak Robi. Ini tanaman yang cukup hijau, di mana produksi katak memang tidak semua titik tanam itu bertumbuh dengan rata. Di bagian sana kita lihat ada benih-benih katak bini yang ditanam. Sedangkan ada bagian ini menggunakan umbi. Ini menggunakan umbi. Pertumbuhannya berbeda dengan yang lain. Dan ini adalah pemiliknya. Pemiliknya di rumah peristirahatan. Hei Bapak Robi, bagaimana keadaan kebun Anda? Bagaimana kebun Anda? Mantap? Mantap sekali. Iyo. Royo-royo. Oi. Nah, bulan 5 sudah mulai panen, Pak Dewan. Oke. Nah, target 150 sampai 200 ton. Cukup banyak. Nah, ini lokasi baru, lokasi yang satu. Belum lokasi yang lain, Pak Dewan. Banyak, ada berapa lokasi? Hampir 10 lokasi. Woi, luar biasa. Itulah pemilik lahan, Bapak Robi.
Ini kita lihat batangnya cukup besar, menggunakan bibit umbi. Pertumbuhannya cukup subur. Diameter batang kurang lebih 12 cm. Sampai bagian bawah masih cukup banyak. Sampai di bagian bawah cukup banyak ditanam. Usia tanam kurang lebih 4 bulan. Dari bulan September sekarang sudah bulan Desember mendekati. Lebar mulsa menyesuaikan dengan lebar potongan, sedangkan panjang menyesuaikan dengan panjang yang ada. Ya, ini kita kembali ke rumah peristirahatan. Di sini terkumpul monster dari porang. Diameter batang antara 10 sampai 15 cm. Ini monster batang yang berasal dari umbi. Oke, cukup sekian. Jumpa kembali. Terima kasih.